Jadi teman-teman ada nge-request soal masalah Bank BABP dengan Bang Nobu ya. Oke, jadi kan yang kalian tahu ya, untuk dua grup ini sama-sama grup besar yang pertama ya. Dan kedua ini grupnya sama-sama oke, pengen jadi yang terdepan ya. Dan ini mereka mau merger ya. Apa sih ya yang akan terjadi sama pergerakan sahamnya? Oke, kalau gua pribadi ya. Nah, kalau satu kan grup MNC, yang satu grup Lipo ya. Kalau menurut gua ya, ini berita-berita begini itu bisa saja memang menggerakkan harga sahamnya, tapi gue tuh nggak fokus di sana sih. Kalau kita lihat dulu, yang kita fokuskan itu adalah tujuan bisnisnya apa dulu nih, dan siapa pemegang saham mayoritasnya di perusahaan tersebut. Seperti kita tahu ya, kalau Ranger sama Thanos pasti salah satu ada yang mau ambil lebih banyak, pasti. Ibarat contoh gini, kalau yang grup MNC, apakah mereka mau dibawa grup Lipo? Begitu juga dengan grup Lipo, apakah mau dibawa grup MNC? Jadi, ini lumayan kompleks ya, karena kedua grup ini adalah market leader di bidangnya. Oke, dan mereka sama-sama besar ya orang bilangnya. Jadi, kalian kalau nanya gue gimana prospeknya, gue pribadi susah, karena gue bukan orang dalam sana ya. Jadi, gue pun belum tahu gimana psikologis kayak direksinya, komisarisnya, ownernya, gue nggak kenal masalahnya. Oke, tapi seperti kita tahu sepak terjang mereka di bisnis ya, itu kan bagus banget ya menurut gue ya. Dan ya kenapa ya, kita bisa ngerasain tiap hari lu jalan-jalan ke Lipo Mall Puri atau Lipo Mall Karawaci, Lipo Mall mana, itu kan punya si Lipo semua, grup Lipo, perumahan Village, entah itulah pokoknya yang perumahan-perumahan dari Lipo gitu loh, Cikarang gitu loh kan. FLCK ya kode sahamnya itu ya, oke. Dan jadi kalian sendiri tahu bisnisnya besar. Begitu juga dengan grup MNC, media terbesar di Indonesia, oke. Jadi kalau kalian nanya gue sih, prospeknya mungkin kalau di mergerin itu pasti ada tujuan bisnisnya. Kalian harus ngerti dulu tujuan bisnisnya apa. Gue sih kalau namanya permasalahan perbankan, oke, gue pribadi, gue itu kalau mereka mau merger, gue tuh pribadi ngarahnya ke yang big caps gitu loh, perbankan gede semua gitu loh. Mereka itu kayak mau menyatukan ekuitas mereka. Dan juga kredit. Ingat, utang dari bank itu paling penting. Karena kenapa? Ketika utang di bank itu makin besar, maka pendapatan mereka makin besar. Kenapa? Itu kan kredit. Itu semua kredit, bro. Jadi kalian ya, kalau misalkan ya, kalian lihat ya, pendapatan dari bank itu kalau misalnya utangnya menurun, otomatis ya, itu ingat, liabilitas di dalam perbankan itu adalah keuntungan mereka karena dapat dari kredit, gitu aja sih. Jadi mergernya ini bisa berdampak positif. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanya gue berdampak positif secara apa, gue bilang sih secara aset. Jadi dua grup besar bergabung jadi satu, itu luar biasa banget, itu bakal besar. Cuman tujuan bisnisnya apa dulu nih, ending goalnya nih, gue belum tahu. Itu kita harus selidiki lebih dalam dulu sebelum kita beli. Tapi kalau yang nanyakin gua, rata-rata nanyakin apakah momentumnya untuk beli di harga sekarang. Kalian ini gini ya, kalau nggak nanya soal harga saham, gua jujur gua nggak jago. Gua nggak bisa, karena bukan kebiasaan gua untuk melihat suatu bisnis berdasarkan harga sahamnya dulu. Gua harus lihat valuasinya. Oke, BABP lebih murah valuasinya daripada Nobu. Tapi kalian juga lihat dulu kinerjanya gimana. Bagi gue biasa aja gitu loh. Jadi dari sana kalian lihat tolak ukurnya. Masih ada perusahaan perbankan yang lebih besar lagi dan valuasinya lebih murah. Tapi kalau memang kalian memanfaatkan momentum untuk merger ini, oke, ya silakan, gue nggak larang. Gue cuma kasih tanggapan gue, opini gue. Correct me if I'm wrong, oke. Jadi disclaimer on, ini cuman sharing dan edukasi ya. Ini bukan ajakan membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri, oke. Jadi kita cuma sharing, oke. Dah, pandangan gue seperti itu. Jadi kalau lu nanya gue prospek bisnisnya bagus, pasti bagus. Karena kalau namanya merger itu biasanya kebanyakan sih oke ya menurut gue. Cuman ya ada yang nggak oke juga sih. Makanya tergantung ownernya gitu loh. Kalau misalkan kita ngomong owner, faktor owner ya kalian tahu. Kalau misalkan banyak kan yang lapor ke gue, mereka tuh nanya harga. Karena kalian tuh kayak mana bilangnya, udah kebiasaan lihat harga. Dan kalau kalian tahu kayak grup Lipo, grup MNC, nggak boleh masuk lah harganya, nanti dimainin harga dan sebagainya.
Kalau gue mah justru gue suka sama grup-grup kayak gitu. Grup Lipo, grup MNC itu favorit gue. Valuasinya murah-murah, bisnisnya bagus, market leader. Kurang apa? Gue paling seneng gitu kalau beli grupnya Lipo. Serius, gue tuh paling seneng. Banyak perusahaan bagus sih, banyak sahamnya bagus-bagus, banyak kok. Propertinya bagus. Jadi gue no objection. Tapi kalau secara valuasi, kalau gue pribadi, gue agak kurang tertarik. Ya oke. Karena masih ada perbankan yang valuasi lebih murah lagi gitu loh. Tapi kalau memang tujuan kalian untuk manfaatin momen untuk merger ini, ya itu keputusan kalian ya. Kalau gue sih nggak mau beresiko gitu aja sih ya. Karena seperti yang kalian tahu nih, kita ngomong ya soal BABP ini ya, Bank MNC Internasional. Oke, kita lihat dulu. Kok jadi kayak gini? Bentar ya. Oke. Nah, lihat ya. BABP itu labanya itu cuman per kuartal 1 2024 itu cuman 14 miliar. Perbankan kalau segitu kecil loh. Dengan market cap 2 triliun, itu kecil. Ya. Oke, valuasinya itu 0,62. PBV-nya, oke. Dan liabilitas ya 407% ya. Kita lihat Nobu. Nobu liabilitasnya lebih besar, kredit lebih banyak. Ya, itu dengan 25 triliun. Oke, sebesar 25 triliun. Kalau si BABP cuman 14 triliun. Jadi kalau kalian bayangin kalau di merger, aset di merger, otomatis aset bunga utang juga bakal naik. Itu perusahaan kalau merger kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau perbankan gue nggak tahu apakah bunga utangnya bakal naik juga. Oke, kalau habis merger. Tapi harusnya sih naik juga ya, karena perusahaan PT soalnya, apalagi udah TBK gini ya. Jadi kalau misalnya digabungin nih market cap dengan 4 triliun sama market cap 2,22 triliun, berarti hampir mau 7 triliun lebih ya. Jadi bayangin aja cuma 7 triliun cuy. Like, come on man. Gitu loh. Dan untuk secara valuasi, kalau untuk Nobu itu 1,43 PBV-nya. Dan lumayan mahal. Net profitnya udah 51 miliar, oke. Dengan market cap 4 triliun. Masih better kan? At least masih better. Masih udah dia 10%, 10% sih. Nggak sampai. 4. Berarti kita bilang 5 triliun. Net profit nomor 1. Wah, nggak sampai 10%. Jadi mahal. Jadi dua valuasi ini mahal. Meskipun digabungin, makanya gue tuh menarik sih untuk dinantikan sih. Gue nggak bakal beli sih. Tapi gue cuma menarik apa akan terjadi. Karena dua grup besar ini bakal bergabung. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya kalian nanya, Bang, bagusnya beli harga berapa? Gue nggak tahu. Kalian salah tanya orang sih kalau soal harga sih. Karena gue nggak jago lihat harga. Gue tuh suka lihat valuasi. Kalau valuasi kayak gini gue nggak bakal beli sih. Despite lu itu ngomong lu lagi mau merger, gue mau tahu dulu tujuan bisnis lu merger apa nih, ending goalnya nih. Gue mesti tahu dulu. Lu kalau memang mau menggabungkan ekuitas lu, bikin besar perusahaan lu, dan lu mau jadi number one ya untuk perusahaan itu, gue bagus. Tapi kita harus cari tahu dulu nih, ending goalnya apa merger ini? Apakah cuman merger berita doang untuk menggerakkan sahamnya, atau merger doang untuk kepemilikan doang, atau adanya force merger? Itu aja sih sebenarnya sih kemungkinan. Jadi kalian harus cari tahu dulu alasannya kenapa. Kalau memang pingin, jangan ngasal beli guys. Ya, ingat saham itu nama investasi, ada risiko. Either risikonya tinggi atau rendah. Kalau kita tahu kita beli saham apa dan kita tahu tujuan bisnisnya apa, ingat itu risiko rendah. Tapi kalau kalian beli cuma FOMO dan nggak tahu apa-apa, kalian cuma tahu oh mau merger ini bagus nih, oh gerak, itu resikonya tinggi, karena judi. Karena itu ketidakpastian. Oke guys, jadi baca lagi ya laporan keuangannya, kalian cari tahu lagi. Oke, itu aja sih saran dari gua sih ya. Jadi kalau misalnya gue prospek gimana, kayak gue udah bilang, gue masih belum tahu. Tapi kalau memang tujuannya bagus, bisnisnya gede, mau membesarkan gede, ya bikin gede bisnisnya, itu bagus. Tapi kalau lu nanya gua, prospek dari grup masing-masing itu bagus semua.
grup Lipo, grup MNC itu perusahaan-perusahaan bagus, market leader semua, dan valuasinya banyak murah di sana. Itu perusahaan bagus, oke? Karena kenapa? Bang, lu kenapa sih? Kayak, pasti ada pertanyaan, kenapa bang? Lu itu kok suka kali sama perusahaan-perusahaan kayak mereka? Gini, mereka itu udah market leader udah lama banget. Udah lama banget ya, apalagi grup Lipo itu udah besar banget, oke? Dan bisnisnya di mana-mana dan bisa kita rasakan juga ya, dan pembangunan di mana-mana, rumah ya. Dan juga grup MNC itu grup besar juga ya. Kalian bisa lihat media-media semua itu banyak yang kayak pokoknya besar lah. Oke, media gede ya, RCTI, Global TV, banyak ya. Makanya gue bilang, kok grup besar mah gue nggak takut ya, dan valuasinya kalau murah, gue sih sikat aja ya. Ya kayak gitu ya guys ya, oke. Jadi intinya tetap baca laporan keuangan lagi ya, cari tahu ya tujuan mergernya apa, dan itu aja sih yang bisa gue bilang. Oke, semoga ini bermanfaat dan bisa membantu kalian. Dan ya sekali lagi, ini cuma sharing ya, disclaimer on ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Oke, correct me if I'm wrong. Dan juga ini bukan ajakan membeli suatu saham ya, atau menjual. Oke, jadi untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke guys, jadi yuk, ayolah kita fokus investasi ya, di bisnis fokusnya. Oke, sip.